Saudara Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya hingga kepala daerah merespons cepat lonjakan kasus baru corona di luar Jawa dan Bali. Presiden Jokowi meminta pembatasan mobilitas masyarakat hingga 2 pekan di wilayah dengan kenaikan kasus baru tertinggi disertai testing dan juga pelacakan. Presiden Jokowi mencermati lonjakan kasus baru mingguan mulai pada 25 Juli. Wilayahnya di luar Jawa sebesar 34% dan sisanya 66% adalah kontribusi dari Jawa Bali pada kasus nasional. Pada 1 Agustus, luar Jawa Bali berkontribusi hingga 44% dan provinsi di Jawa dan Bali sebesar 56%. Lalu, kasus baru di luar Jawa Bali terus meningkat pada 6 Agustus menjadi 54%, sementara di Jawa Bali turun menjadi 46%. Presiden Jokowi juga mengungkap 5 provinsi dengan kasus aktif tertinggi pada 5 Agustus. Kalimantan Timur tertinggi dengan angka kasus aktif 22.529. Menyusul Sumatera Utara 21.876 kasus aktif. Lalu Papua sebesar 14.980. Sumatera Barat 14.496 dan Riau dengan 13.958 kasus aktif. Artinya mobilitas manusianya yang direm, paling tidak 2 minggu. Yang kedua, ini saya minta pada Panglima TNI yang berkaitan dengan testing dan tracing, segera ditemukan siapa orang-orang yang memiliki kasus positif ini. Pak Alex, jadi sebenarnya bagaimana sih situasi real kasus baru dan kasus aktif di luar Pulau Jawa dan Bali saat ini? Ya, jadi Satgas COVID-19 Nasional di bawah pimpinan Letnan Jenderal Gandik Warsito baru saja pulang dari daerah. Beberapa hari yang lalu dari Kalimantan Timur, kemudian juga dari Riau dan Sumatera Utara. Memang benar apa yang disampaikan bahwa terjadi kenaikan kasus aktif secara kumulatif di berbagai provinsi, khususnya ada 5 provinsi di daerah tersebut. Dan ini bisa kita lihat dari indikator laju penularan yang kita lihat dari kasus konfirmasi yang ada, dan kemudian mulai naiknya perawatan di rumah sakit. Dan tentu dalam hal ini, sebagaimana yang diarahkan Bapak Presiden, memang ada beberapa hal yang harus dikerjakan secara cepat dan secara tepat sasaran. Pertama, memang kita harus menghentikan mobilitas. Jadi mobilitas dalam arti tidak ada kerumunan, tidak ada pesta kawin, tidak ada kenduri. Ini yang harus diselesaikan supaya tidak ada potensi penularan. Yang kedua, memang dalam rangka indikator untuk respons kesehatan, kita memang harus meningkatkan tracing. Dengan tracing itu ataupun pelacakan kontak, kita akan bisa segera memisahkan mana mereka yang terkonfirmasi, mana mereka yang bergejala, dan mana mereka yang sudah sakit. Jadi dengan demikian, ini penularan di masyarakat bisa diturunkan. Dan yang berikut juga, dalam peninjauan ke provinsi tersebut juga, Kasatgas sudah mengimbau agar isolasi terpusat, isoter ini harus ditingkatkan. Dan semua mereka yang diisolasi mandiri di rumah, kendati pun rumahnya memadai, tetapi kendalinya kurang, dan kemudian pendampingannya kurang, ini sebaiknya ke isolasi terpusat. Sehingga dengan demikian, dengan dilaksanakannya isolasinya di isolasi terpusat, yang kita sebut dengan isoter, maka kita bisa melakukan pemantauan terhadap komorbidnya, perburukan penyakit, apakah dia memerlukan oksigen atau tidak, sehingga dengan demikian kita bisa mencegah supaya tidak ke rumah sakit. Tapi kalau dia perburukan tetap ke rumah sakit. Ini salah satu juga yang harus kita lihat. Dan yang berikut juga adalah kondisi sosioekonomi masyarakat. Ini juga menjadi perhatian, sehingga bantuan sosial juga harus sampai kepada mereka-mereka yang memang harus diisolasi selama 2 minggu, karena 2 minggu diisolasi berarti mereka juga harus perlu makan dan minum. Bung Sulfikar, apa analisis Anda soal pergeseran yang tadinya Jawa dan Bali jadi tempat dengan kasus paling banyak, sekarang bergeser ke luar Pulau Jawa dan juga Bali? Iya, jadi ini sebenarnya adalah bagian dari gelombang kedua yang masih berlangsung di Indonesia.
Nah, gelombang kedua itu kan epicentrum awalnya itu kan di Jawa ya, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, lalu kemudian bergerak ke provinsi-provinsi lain, dan ketika pemerintah melakukan pengetatan di Pulau Jawa dan Bali, gelombang ini terus berjalan ke luar Jawa, ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Dan hal yang sangat mengkhawatirkan adalah bahwa fakta di mana hospital bed ratio di daerah-daerah ini itu jauh lebih rendah dibanding di Jawa. Jadi fasilitas kesehatan di luar Jawa itu hanya sepertiga dari fasilitas kesehatan yang dimiliki provinsi-provinsi di Jawa. Nah, yang jadi pertanyaan juga adalah bagaimana caranya agar ketika gelombang kedua ini selesai di luar Jawa, itu tidak kembali ke Jawa, karena sebenarnya populasi Jawa itu masih rentan, masih ada jutaan orang yang belum pernah terpapar, dan bisa jadi jumlah kasus di Jawa itu akan rebound lagi ketika tidak ada upaya pengetatan dari dua belah pihak gitu, dari dua sisi gitu. Nah, sebenarnya kalau dari penjelasan Pak Alex dan juga dari pernyataan Pak Jokowi kemarin sepanjang rapat secara virtual mengevaluasi PPKM, pemerintah sebenarnya sudah tahu bagaimana cara untuk mengerem mengendalikan penularan COVID-19. Apa yang menurut Anda saat ini belum dilakukan, masih harus lebih banyak dilakukan, karena kita lihat saat ini risikonya akan jauh lebih tinggi ketika ini berada di luar Jawa dan Bali, karena itu tadi fasilitas kesehatan ini tidak seprima yang ada di Jawa dan juga Bali. Kalau saya lihat pengetatan yang dilakukan atau pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah itu masih bersifat skala mikro ya. Jadi misalnya pembatasan di wilayah-wilayah tertentu, misalnya di pasar, kemudian di tempat perbelanjaan dan sebagainya. Yang menjadi isu utama sebenarnya adalah transmisi yang terjadi antar wilayah. Karena kalau misalnya antar wilayah ini tidak dikontrol dengan baik, maka penularan itu bisa terjadi dengan mudah dari satu provinsi ke provinsi lain, sehingga virusnya itu berloncat-loncat dan semakin sulit untuk dikendalikan. Oke, jadi yang harus jadi perhatian ketika nanti kita fokus beralih ke luar Jawa dan Bali, jangan lagi sampai terjadi pingpong balik lagi ke Jawa dan juga Bali setelah kita berhasil menekan saat ini. Baik, Pak Alexander Ginting, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bung Zulfikar Amir juga terima kasih sudah meluangkan waktu. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam.